Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang ustadz yang memberikan nasihat sekaligus juga bagaimana seharusnya seorang muslim saat datang ke masjid beribadah kepada Allahnya. Dan lucunya seorang ustadz ini membuat keset itu adalah benderanya Israel. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Kita langsung saja dengarkan bersama-sama. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke masjid, Masya Allah, adabnya adalah kita berdoa kepada Allah dan masuk dengan kaki kanan. Kita mengucapkan Allah maftahli abwaab rahmatik. Tapi sebelum itu kita pastikan kaki kita bersih. Masya Allah. Kenapa? Karena kita bertamu ke rumah Allah. Nah, contohnya seperti ini, kita pastikan kita bersih, kita kesetkan seperti ini, kemudian kita masuk. Bismillah, Allah maftahli abwaab rahmatik. Jadi seperti itu, pastikan kita kondisi yang siap untuk ke rumah Allah SWT. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cuplikan video yang sudah kita dengarkan yang diperlihatkan oleh seorang ustadz yang memberikan nasihat supaya semua umat saat pergi ke masjid itu melakukan seperti apa yang dia arahkan dengan adab pada waktu masuk ke masjid tersebut. Sebetulnya inilah yang dimaksudkan oleh orang tua zaman dahulu ya. Kalau kamu ingin memberitahukan sesuatu yang baik kepada orang lain, atau memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Tetapi kalau caramu memberi nasihat itu tidak benar, maka nasihatmu yang baik itu pasti akan ditolak atau tidak akan didengarkan. Nah, apakah yang disampaikan oleh Ustadz tadi terkait dengan adab bagaimana cara seorang muslim untuk masuk ke masjid dengan langkah yang pertama, dengan kaki kanan dan lain sebagainya? Apakah itu benar? Benar, dan itu baik. Tetapi persoalannya adalah, di sini ada bendera di bawah yang dijadikan sebagai keset untuk buat video ini. Apa pentingnya ketika video ini direkam dan memperlihatkan bendera Israel dengan konteks yang sekarang Palestina dan Israel sedang bergumul karena ada peperangan ini? Nah, yang ingin saya tekankan di dalam video ini adalah supaya kita kembali melihat terkait dengan Israel dan juga Palestina. Saya ingin memberitahukan kepada Anda apa yang diyakini oleh orang Yahudi secara praktis dan sederhana, dan itu tertulis juga di dalam kitab orang Kristen. Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, di mana Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian itu, di ayat 3 itu ada janji Tuhan untuk Abraham dan keturunannya, dan ini berlaku sampai pemilihan Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Janjinya apa? Bahwa akan ada penyertaan, ada berkat dari Tuhan kepada orang Israel. Kalau orang memberkati engkau, maka orang itu akan diberkati. Tetapi sebaliknya, kalau engkau dikutuk, maka orang pun juga akan dikutuk. Nah, ini adalah janji yang sangat-sangat kental diyakini oleh orang Israel karena mereka percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mereka sangat-sangat tidak takut ketika bicara perang, karena mereka punya keyakinan Allah telah memilih mereka sebagai umat pilihannya. Nah, itulah sebabnya di dalam aturan ya tentang jaminan nyawa sesama manusia itu ada ditulis di dalam Keluaran pasal 21. Apa isinya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Jadi kalau Anda melihat ketika Israel diserang oleh Hamas ya, pada waktu rudalnya diluncurkan dan ada korban yang mati dari orang Israel, dan itu membuat orang Israel murka dan marah. Itulah sebabnya mereka merespon
dan akhirnya sampai hari ini masih perang. Karena mereka punya prinsip, punya aturan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Jadi kalau ada orang yang berlaku demikian, maka hukum ini berlaku. Dan itulah sebabnya Israel sangat gencar melakukan hal ini. Karena mereka punya aturan seperti ini. Tetapi bukan karena itu, karena mereka tidak mau diperlakukan oleh Hamas yang dianggap sebagai aliran yang keras, yang mengganggu Israel sebagai negara yang dipilih oleh Tuhan. Nah, seharusnya sikap kita sebagai warga negara Indonesia itu seperti apa? Di dalam video yang kita dengarkan tadi, teman-teman, justru orang Indonesia kelihatan sekali merendahkan, bahkan menginjak-injak Israel dengan merendahkan bendera untuk dijadikan keset. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu punya sikap. Saya menawarkan beberapa sikap. Kita itu harusnya menghormati negara lain. Apakah itu Palestina, apakah itu Israel. Dengan tidak menginjak-injak bendera. Karena kalau kita melakukan itu, kita sudah menghina lambang negara orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya tugas kita adalah mendoakan supaya perang antara Palestina, Hamas, dan Israel itu cepat selesai dan dihentikan. Yang ketiga, doakan supaya organisasi yang keras, radikal, tidak memanfaatkan situasi saat ini. Sehingga perang akan terus terjadi, sehingga banyak orang yang mati, menjadi korban. Lalu doakan juga keluarga-keluarga korban yang berduka karena kehilangan saudara, kerabat, orang yang mereka kasihi. Bukan hanya dari pihak Palestina, tetapi juga dari Israel. Karena mereka pasti sangat bersedih, keluarga mereka yang mereka kasihi itu telah tiada. Yang terakhir, sebagai warga negara Indonesia, mari kita serukan perdamaian. Bukan membela masing-masing negara. Kita tidak menghendaki supaya perang terus terjadi. Kita tidak mau supaya korban tidak bertambah banyak. Doakan supaya negara-negara yang sedang bergumul, baik Palestina dan Israel, perang ini boleh dihentikan. Bagaimana caranya? Supaya PBB juga ikut turun tangan. Memberikan solusi. Supaya paling tidak perang ini dihentikan. Jadi kita berharap supaya sebagai masyarakat Indonesia ini bijaksana. Teman-teman, video yang kita saksikan di awal tadi memperlihatkan ketidakbijaksanaan dari seorang ustadz yang memberikan nasihat yang baik seharusnya, tetapi merendahkan Israel. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.